Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lastrianti SPD. Saya Kepala Sekolah di TK Mutiara Bunda Talang Arung. Izinkan saya menceritakan tentang perjalanan saya dalam membangun sekolah TK Mutiara Bunda Talang Arung. Saya mendirikan TK Mutiara Bunda karena melihat kondisi anak-anak usia 4-6 tahun yang dibawa oleh orang tuanya ke kebun sawit dan kebun karet. Saya mulai mengumpulkan warga yang terdiri dari handai tolan, nenek mama, pegawai syara, serta warga yang memiliki balita usia 4-6 tahun. Kebetulan saat itu saya menjabat sebagai seorang kepala dusun. Kami pun sepakat memberi nama sekolah itu dengan nama TK Mutiara Bunda. Saya merekrut 2 orang tenaga pendidik untuk membantu mengajar di sekolah tersebut. Sedangkan untuk gedungnya, saya meminta izin kepada Bapak Kepala Desa untuk menggunakan gedung Posyandu. Pada tahun ajaran 2013-2014, kami bisa membuka sekolah tersebut dan mulai kegiatan belajar mengajar. Seiring berjalannya waktu, saya mulai mencari informasi tentang kepengurusan izin operasional sekolah. Tak peduli betapa banyak rintangan yang harus saya hadapi. Terlebih kondisi jalan kami yang sangat hancur. Setiap kali musim hujan, saya tetap memberanikan diri untuk mengurus izin operasional ini. Meskipun terkadang melewati jalan yang licin, penuh lumpur. Yah, kami tinggal di sebuah dusun kecil di Desa Aro. Dusun kecil yang tak pernah tersentuh oleh perhatian pemerintah. Bukan karena kami tidak pernah mengajukan proposal untuk perbaikan jalan, tapi karena kondisi tempat kami yang sangat jauh, sehingga memakan banyak biaya untuk memperbaiki jalan tersebut. Bukan hanya kondisi jalan saja yang tak diaspal, tapi di tempat kami juga tidak ada listrik, tidak ada akses internet. Kami memakai penerangan dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya yang mana menyerap cahaya matahari sebagai penerangan kami di malam hari. Sedangkan untuk akses internet, saya harus mendaki bukit terlebih dahulu jika ingin mencari signal. Namun sayangnya hanya 2 tahun saja semua itu berjalan karena salah satu tenaga pendidik saya mengundurkan diri saat ia baru saja melahirkan. Tinggallah saya dan satu pendidik yang masih bertahan. Kami tetap bertahan mengajar meskipun dengan insentif seadanya. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Saat pergantian kepala desa, peraturan pemerintah pun berubah. PAUD di bawah naungan desa, sehingga wewenang terkait insentif guru, taman kanak-kanak dilimpahkan kepada pemerintah desa. Pada tahun 2018, Tendik yang selama 5 tahun membersamai saya, tiba-tiba mengundurkan diri karena ia baru saja melahirkan. Saya sempat membujuknya agar tetap bertahan, mengingat ia sudah kuliah di universitas terbuka. Namun lagi-lagi, saya tidak bisa memaksanya untuk bertahan, karena ini sudah menjadi keputusan keluarganya. Saat itu, saya juga kuliah di universitas terbuka, karena tuntutan dari Dinas Pendidikan bahwa setiap kepala sekolah harus memiliki pendidikan yang linear. Saat tenaga pendidik saya resign, tinggallah saya seorang diri yang mengajar di sekolah ini. Cukup sedih, namun saya tetap tidak menyerah. Meskipun terkadang lelah yang saya rasakan, karena harus mengajar anak-anak seorang diri dengan kondisi 2 kelas. Saya sempat bingung, bagaimana cara merekrut tenaga pendidik lagi, mengingat kondisi saya yang sendirian dan tahun ajaran baru akan segera dimulai. Di tengah keputusasaan saya, akhirnya ada 3 orang yang baru lulus SMA yang bersedia bergabung bersama saya. Selama 1 tahun kami berempat menjalankan program di sekolah ini karena banyak ide-ide dari tenaga pendidik yang baru. Namun tahun berikutnya salah satu tenaga pendidik mundurkan diri karena ia mengambil kuliah dengan jurusan yang berbeda. Saya menaruh harapan pada kedua pendidik yang masih tersisa. Ada banyak program yang kami lakukan untuk kemajuan sekolah ini. Setiap setahun sekali, pada momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, kami selalu mengadakan kegiatan yang melibatkan orang tua untuk meramaikannya. Setiap akhir semester kami akan mengadakan kegiatan pentas seni, lalu mengikuti acara manasik haji, gebiar IGTKI di kabupaten, dan sesekali kami juga rekreasi ke luar kota. Tuntutan sebagai kepala sekolah sekaligus operator dapodik pun semakin banyak. Saya harus sering-sering keluar dari hutan ini
untuk mengerjakan tugas tersebut. Perjalanan dari sekolah menuju dinas pendidikan masih dengan kondisi jalan yang buruk, jalan licin, penuh lumpur, jatuh dari sepeda motor, sudah menjadi makanan sehari-hari jika sedang banyak urusan di dinas pendidikan. Jika sudah memasuki masa pengajuan Arkas BOP, SPJ BOP, mengikuti acara IGTKI, ataupun acara-acara penting lainnya di kota Muara Bulian. Mau tidak mau, saya harus menempuh jalan tersebut. Tahun 2022, kami mendapat kabar bahwa pembangunan gedung sekolah baru akan didirikan. Dan pada tahun 2023, gedung tersebut siap dan kami pun segera membawa barang-barang dari sekolah lama ke sekolah yang baru. Tentu saja barang-barang itu diangkut oleh para wali murid yang bergotong royong. Mereka bergotong royong dari mulai mengangkut barang-barang sampai memagari gedung baru agar anak-anak aman sekolah Taman Kanak-kanak Mutiara Bunda yang baru diresmikan oleh Bapak Kepala Desa Aro, didampingi oleh penghibah tanah dan saya sendiri. Akhir tahun 2023, banyak teman-teman seprofesi yang mengajak saya untuk berubah haluan mengajar di sekolah negeri. Namun saya tidak tertarik untuk mengikuti seleksi P3K itu karena jiwa saya sudah tertanam di sekolah ini. Apalagi setiap kali melihat bangunan gedung yang megah ini, saya merasa semakin bangga untuk tetap bertahan di sini. Tahun 2024, saya mengajak kedua rekan kerja untuk menciptakan sebuah tarian kearifan lokal yang berada di daerah kami. Alhamdulillah, niat baik saya itu disambut oleh kedua guru saya meskipun mereka tidak memiliki basic seorang penari. Tari yang berjudul Leko Mutik Sawit Receh itu disahkan oleh pemerintah desa pada tanggal 18 Desember 2024. Lalu pada tahun 2025, tepatnya pada acara apresiasi Bunda PAUD Kabupaten Batanghari, kami memberanikan diri tampil di rumah dinas Bupati. Itu adalah sebuah kebanggaan bagi kami, karena pada acara tersebut hanya TK Mutiara Bunda saja yang tampil. Anak-anak memberikan penampilan terbaik, orang tua pun bangga melihat mereka tampil memukau. Sekarang, kami bukan hanya mengajar anak usia dini, tapi juga memberikan wadah bagi mereka yang menyukai seni dengan bergabung bersama sanggar kami. Sanggar Mutiara Seberang yang berada di bawah naungan TK Mutiara Bunda yang memiliki makna bahwa kami dari dusun terpencil, terisolir akan selalu mempunyai semangat untuk berkilau seperti mutiara. Dunia terus berputar, matahari perlahan redup di telan malam. Usia semakin tua, namun jiwa saya, dedikasi saya, sedikit pun tak akan pernah berubah. Saya akan tetap berada di sini dengan tujuan awal saat menjalani kuliah, yaitu ingin mencerdaskan generasi bangsa di tanah seberang ini. Demikianlah cerita tentang dedikasi saya dalam membangun sekolah TK Mutiara Bunda Talang Aro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.